Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini berjudul Hermeneutika Emilio Betti dan Kajian Islam. Sebagai ilmu penafsiran, khususnya mengenai teks, merupakan bidang yang telah mengalami perkembangan atau evolusi selama berabad-abad. Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hermeneutika itu ada nama Schleiermacher, ya. Kemudian ada Heidegger, ya. Ada Gadamer, ada Paul Ricoeur, dan seterusnya. Nah, salah satu tokoh yang kita bahas pemikirannya kali ini adalah Emilio Betti, ya, seorang filsuf dari Italia, ya, yang juga selaku ahli hukum. Emilio Betti dianggap telah meletakkan dasar bagi pemahaman teori penafsiran teks atau hermeneutika, ya. Nah, tayangan sekilas info atau setitik info ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip utama, ya, dari hermeneutika Betti, kemudian bagaimana relasinya atau pengaruhnya, ya, terhadap wacana keislaman, ya, termasuk tokoh-tokoh yang to some extent atau sedikit banyak mengadopsi teori hermeneutika Emilio Betti yang kemudian diterapkan dalam wacana keislaman. Emilio Betti itu merumuskan teori penafsiran atau hermeneutikanya sebagai respon terhadap tantangan yang muncul dari pendekatan tradisional terhadap penafsiran, ya, penafsiran teks, khususnya keterbatasan aras positivisme dan formalisme yang lazim dalam studi hukum. Inti dari filosofi atau hermeneutika Betti adalah pernyataan bahwa penafsiran merupakan proses yang sifatnya dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara teks, penafsir, ya, serta konteks historis dari keduanya, gitu. Teorinya mencakup beberapa prinsip utama yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Hubungan antara teks dan penafsir. Betti menekankan bahwa penafsiran tidak bisa menjadi semacam reproduksi mekanis, gitu, dari maksud pengarang atau makna harfiah teks. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa penafsiran adalah proses relasional di mana penafsir itu terlibat, ya, dengan teks secara kritis, ya. Maksudnya pemikiran kritis serta penuh pertimbangan, gitu, atau dialektika. Keterlibatan ini, ya, menautkan pemahaman konteks historis, ya, konteks historis teks, sekaligus mengenali sifat subjektif dari sisi penafsir itu, yang dalam waktu bersamaan pada saat dia menafsir itu membawa pengalaman dan bias yang sifatnya subjektif ke dalam proses atau tindakan penafsiran. Pokok pikiran selanjutnya dari hermeneutika Betti adalah gagasan tentang pemahaman dan apresiasi. Betti memperkenalkan konsep pemahaman atau understanding, ya, dan apresiasi, ya, atau penghargaan, ya, sebagai komponen penting hermeneutika. Ia menegaskan bahwa memahami teks itu tidak hanya memerlukan pemahaman maknanya, ya, melainkan juga muncul adanya penghargaan terhadap signifikansi, ya, dalam konteks tertentu. Aspek ganda ini memungkinkan penafsiran yang lebih kaya, ya, yang merangkul, ya, dimensi intelektual dan emosional teks.
penting berikutnya dari hermeneutika Emilio Betti adalah historisitas penafsiran. Betti menggarisbawahi pentingnya memahami konteks historis atau kesejarahan, gitu, di mana sebuah teks itu muncul atau dibuat. Gitu. Betti berpendapat bahwa setiap teks merupakan produk dari masanya yang mencerminkan dinamika sosial budaya, ya, juga politik, ya, pada era kemunculannya itu. Oleh karena itu, penafsir kontemporer atau penafsir yang berikutnya itu harus benar-benar menyadari faktor-faktor historis tersebut dalam rangka, ya, memproduksi atau menghasilkan penafsiran yang akurat serta bermakna. Hal penting lain dari hermeneutika Betti adalah dialog antara teks dan konteks. Dalam pandangan Betti, hermeneutika itu perlu memfasilitasi dialog antara teks dan konteks secara lebih luas, gitu, yang mencakup, ya, harapan, nilai, serta keyakinan masyarakat kontemporer. Gitu. Dialog ini sangat penting untuk mendasarkan penafsiran dengan cara yang beresonansi, ya, dengan audiens modern, gitu, sambil tetap setia, ya, atau memegang teks aslinya, gitu, makna teks asli. Nah, aspek penting lain dari hermeneutika Betti adalah pendekatan interdisipliner. Betti menganjurkan perlunya pendekatan interdisipliner keilmuan, ya, terhadap hermeneutika. Ilmu-ilmu seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, dan tentu saja linguistik, ya, itu perlu dilibatkan, ya, secara proporsional, ya, dalam hermeneutika. Perspektif komprehensif ini memungkinkan penafsir untuk menghargai sifat teks, ya, yang beraneka ragam dan pengaruh yang membentuk maknanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amin Abdullah, ya, Profesor Amin Abdullah, sarjana terkemuka dari Indonesia, yang mengatakan bahwa untuk mempelajari agama secara lebih baik, ya, termasuk juga penafsiran dari Al-Quran, itu diperlukan ilmu-ilmu lain yang mendukungnya, gitu, ya, seperti filsafat, kemudian ilmu-ilmu empiris, ya, antropologi, sosiologi, ya, budaya, dan seterusnya. Ini penting, sehingga diharapkan akan terjadi, ya, inter, trans, dan multidisipliner sistem, ya, yang menghasilkan pemahaman ulumul Islam atau ilmu-ilmu keislaman atau diskursus Islam secara lebih baik. Kita masuk pada topik relevansi pemikiran hermeneutika Betti dalam kajian Islam. Relasi teori hermeneutika Emilio Betti itu melampaui batas-batas budaya dan disiplin ilmu, dan menemukan resonansi di antara berbagai keilmuan secara umum, gitu, ya, termasuk mereka yang berada dalam tradisi keislaman atau ulumul Islam, gitu. Nah, di sini beberapa intelektual Muslim itu telah mengadopsi, ya, serta mengadaptasi pemikiran hermeneutika Betti, ya, dalam rangka pengembangan ulumul Islam, gitu. Di antara para cendekiawan itu adalah Abdullah Said. Abdullah Said adalah guru besar, ya, studi Arab dan Islam dari Universitas Melbourne, Australia. Beliau itu lahir di Maladewa, ya, atau Maldives. Said mencoba untuk mengintegrasikan hermeneutika Betti ke dalam analisis tentang penafsiran Al-Quran.
Said menekankan pentingnya hubungan dinamis antara teks dan penafsir. Sembari menekankan pentingnya konteks dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Karya-karya dari Abdullah Said itu menggambarkan bagaimana kajian Islam kontemporer itu dimaksudkan ya, serta diperlukan untuk mengatasi atau menjawab tantangan-tantangan era modern atau kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam ya, baik untuk saat ini atau ke depan. Tokoh Muslim lain yang mengadopsi teori hermeneutika Emily Betty kemudian mengembangkan dalam khasanah keislaman adalah Muhammad Hasyim Kamali. Ya. Beliau kelahiran dari Afghanistan yang kemudian berkarya di Universitas Malaysia ya, sebagai guru besar ya, dalam bidang jurisprudensi Islam gitu. Kamali telah memanfaatkan ya, pemikiran Betty untuk mengeksplorasi dimensi hermeneutika hukum Islam atau syariah. Ia menganjurkan ya, pentingnya pendekatan kontekstual dan pluralistik terhadap penafsiran. Gitu. Ini penting ya untuk memahami konteks historis dan sosial ya, dalam pemahaman secara lebih luas, ya, di mana teks hukum itu kemudian dirumuskan. Demikian pula dengan Sayyid Hossein Nasr. Ini seorang intelektual Muslim yang cukup berpengaruh ya dari Iran. Hossein Nasr itu menggunakan gagasan Betty, ya, itu kemudian dikaitkan dengan aspek penafsiran secara filosofis ya, serta ranah mistisisme Islam. Karya-karyanya menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip pemahaman ya, dan apresiasi ya, dari teori Betty itu dapat memperkaya studi metafisika Islam, ya, memberi wawasan yang lebih dalam tentang makna teks dan relevansinya dalam wacana ulumul Islam kontemporer secara umum. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa teori-teori hermeneutika Emily Betty itu telah berdampak secara signifikan ya, pada bidang-bidang penafsiran, ya. Kemudian juga menawarkan wawasan berharga tentang hubungan antara teks, penafsir, ya, serta penekanan pentingnya konteks historis. Nah, selanjutnya penekanannya pada pemahaman sifat dinamis penafsiran serta situasi historis teks serta pentingnya wacana interdisipliner itu menyajikan kerangka kerja yang sifatnya komprehensif ya. Dan ini menginspirasi banyak para sarjana di berbagai bidang ya. Dalam ranah ulumul Islam atau ilmu-ilmu keislaman, adaptasi gagasan hermeneutika Betty itu menggambarkan universalitas prinsip-prinsip hermeneutikanya gitu. Nah, seiring dengan terus berkembangnya studi penafsiran atau interpretasi, ide-ide mendasar yang dikemukakan oleh Emily Betty itu senantiasa relevan ya dalam meningkatkan atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi yang kompleks atau rumit antara teks dan penafsir, ya, antara teks dan penafsiran, baik dalam ranah filsafat barat maupun wacana keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.